Kalau kita ngomongin Ramadan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pastinya nahan lapar sama aus ya kan? Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget? Bukan sebagai bulan penuh ujian, tapi sebagai sebuah jamuan makan termewah. Yuk kita beda bareng-bareng. Coba deh, kita berhenti sejenak dan renungin. Buat kita, Ramadan itu apa sih? Cuma rutinitas tahunan aja, sebuah kewajiban yang harus dituntasin, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Cara kita menjawab ini penting banget loh, karena cara pandang kita itulah yang bakal nentuin gimana kita bakal ngejalanin bulan ini. Nah ini dia poinnya. Coba bayangin Ramadan itu bukan bulan yang isinya larangan, tapi sebuah jamuan agung. Sebuah pesta spiritual di mana Allah sendiri yang jadi tuan rumahnya. Ngundang kita semua buat nikmatin hidangan-hidangan terbaiknya. Kerangka berpikir inilah yang akan jadi pegangan kita. Oke, terus dari mana sih undangan super spesial ini datang? Undangan ini datangnya langsung dari Sang Pencipta. Dan ini bukan panggilan biasa loh. Ini tuh undangan kehormatan, khusus buat orang-orang yang beriman. Di ayat inilah letak kuncinya. Coba perhatiin deh, tujuan akhir dari undangan ini ditulis jelas banget, agar kamu bertakwa. Jadi, seluruh jamuan ini, dari hidangan pembuka sampai penutup, itu dirancang untuk bawa kita ke satu tujuan yang sama, takwa. Jadi, apa sih takwa itu sebenarnya? Ini bukan sekedar rasa takut ya. Takwa itu kombinasi yang indah antara cinta, hormat, dan kesadaran penuh kalau Allah itu selalu ada buat kita. Inilah hadiah utama yang ditawarin di jamuan Ramadan. Sebuah hati yang rasanya jadi lebih dekat sama penciptanya. Oke, setiap jamuan agung kan pasti ada hidangan utamanya ya. Nah, di jamuan Ramadan ini, hidangan utamanya ya puasa. Tapi ini bukan sekedar nahan lapar dan haus biasa. Ada sesuatu yang bikin puasa ini jadi sangat-sangat spesial. Coba kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Allah secara khusus misahin puasa dari semua amalan lainnya. Dia bilang, puasa itu untukku. Ini seakan-akan nunjukin ada hubungan yang super pribadi dan rahasia antara kita yang lagi puasa sama Allah. Dan dia sendiri yang langsung bakal ngasih ganjarannya. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau amalan lain itu ada hitung-hitungannya, dilipat gandain 10-700 kali, pahala puasa itu melampaui semua angka. Nggak ada batasnya. Coba bayangin deh, betapa nggak terhingganya balasan yang udah dia siapin buat kita. Tentu aja, jamuan segede ini nggak mungkin cuma punya satu hidangan dong. Allah juga udah nyiapin menu eksklusif lainnya yang cuma bisa kita cicipin di bulan Ramadan. Penasaran kan apa aja hidangan spesial ini? Di antara semua malam dalam setahun, ada satu malam di bulan Ramadan yang saking mulianya, Allah sampai mendedikasikan satu surah penuh di Al-Quran buat malam itu. Inilah malam yang paling ditunggu-tunggu sama semua tamu di jamuan ini. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung, itu setara dengan lebih dari 83 tahun ibadah loh. Inilah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Satu malam yang nilainya, wow, bisa mengubah catatan amal kita selamanya. Ini penawaran spiritual yang benar-benar nggak ada tandingannya. Jadi, poin krusialnya adalah, menu eksklusif Ramadan ini pusatnya adalah ampunan. Mau itu dengan meraih keutamaan Lailatul Qadar, atau dengan berdiri khusyuk dalam sholat tarawih setiap malam, dua-duanya datang dengan janji yang sama. Diampuninya dosa-dosa kita yang udah lewat. Kesempatan emas buat mulai lagi dengan lembaran yang bersih. Nah sekarang, setelah kita tahu betapa luar biasanya menu yang disajiin, pasti kita jadi penasaran kan? Gimana ya cara para tamu terbaik dan paling terhormat dalam sejarah menikmati jamuan ini? Yuk, kita belajar dari teladan mereka. Pertanyaan ini penting banget. Karena mereka itu nggak sekedar datang, duduk, terus pulang, sama sekali nggak. Mereka benar-benar berpartisipasi, mencicipi setiap hidangan spiritual yang ada, dan pulang dengan kepuasan batin yang maksimal. Mereka nunjukin ke kita gimana caranya. Coba kita lihat teladan dari Umar bin Khattab. Bagi beliau, jamuan ini bukan cuma buat diri sendiri. Siangnya beliau puasa dengan khusyuk, malamnya beliau nangis dalam sholatnya. Tapi, beliau juga mastiin tamu-tamu Allah yang lain, yaitu rakyatnya, nggak kelaparan. Beliau menyeimbangkan antara kesalehan pribadi dengan tanggung jawab sosial. Luar biasa. Terus, ada Imam Syafi'i. Buat beliau, Ramadan itu kayak musim panen pahala. Nggak ada satu detik pun yang boleh kebuang sia-sia. Beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran yang jadi buku menu utama di jamuan ini sampai puluhan kali. Ini nunjukin betapa seriusnya beliau memaksimalkan setiap momen yang ada. Nah, setelah dengar semua ini, undangan agungnya, menu yang luar biasa, dan kisah para tamu terhormat,
Sekarang waktunya kita kembali ke diri kita sendiri. Apa nih yang bakal kita lakuin di jamuan yang mulia ini? Analogi ini ngena banget ya. Coba bayangin, betapa ruginya kita kalau kita hadir di jamuan Ramadan selama 30 hari, tapi kita pulang dalam keadaan lapar secara spiritual. Kita ngelewatin semua hidangan terbaik yang udah disiapin khusus buat kita. Karena itu, yuk kita selalu ingat tujuan akhirnya. Ini bukan cuma tentang nahan lapar dan haus. Ingat, jamuan ini adalah jalan kita menuju cinta Allah, ini pintu kita menuju ampunannya, dan tangga kita buat mencapai derajat takwa yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua kembali ke kita. Hidangannya udah tersaji, undangannya udah disampaikan dengan begitu indah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Allah Maha Pemurah, tapi apakah kita siap buat nyambut kemurahannya dan benar-benar menikmati jamuan agung ini?